Boleh nggak kami lakukan balik sebagai counter attack, serangan balik ke dia. Melakukan ini supaya matiin bisnisnya dia. Biarkanlah, bukankah Alkitab mengatakan Tuhan yang menjadi hakim. Dan izinkan Tuhan yang membela. Tuhan tidak pernah tutup mata. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Beberapa hari yang lalu ada seseorang itu curhat sama saya tentang dunia bisnis ya. Intinya dia itu baik-baik menjalankan bisnis, lalu muncullah satu kompetitor. Singkatnya pada waktu ngobrol-ngobrol soal kompetitor ini, ada satu pertanyaan yang dia usulkan, dia tanyakan kepada saya, boleh nggak Bu, kalau misalnya nih, apa yang dilakukan oleh kompetitor ini yang membuat bisnis kami nih terganggu banget. Boleh nggak kami lakukan balik sebagai counter attack, serangan balik ke dia. Dengan cara seperti apa saya tanya. Ya persis seperti yang dia lakukan ke kami juga akan lakukan ke dia. Lalu saya tanya, bukankah apa yang dia lakukan ke kamu itu termasuk kecurangan? Oh iya, tapi seperti itulah yang dilakukan oleh orang-orang. Jadi ini sah-sah aja. Dalam dunia bisnis itu oke, sah-sah aja. Dan kondisinya, keadaan yang ada juga mendukung untuk itu. Sering kok Bu. Jadi kompetitor-kompetitor itu nyuri nih ceritanya. Nyuri dengan cara yang, ya tentunya dengan cara yang jahat ya. Dan bukankah kami juga berhak untuk melakukan yang sama? Karena sebetulnya ide itu kan ide kami, tapi dia itu curi, copy paste, dan dia curi dengan cara-cara yang jahat. Boleh enggak kami lakukan hal yang sama? Karena seseorang mengusulkan, seorang bilang sama kami, boleh. Karena itu sebetulnya orang Cina bilang cengli ya. Karena apa yang sebetulnya kamu lakukan kan kamu bukan mencuri ide itu. Dia yang mencuri ide kamu sedang memakai ide kamu untuk counter attack dengan dia supaya dia berhenti melakukan ini supaya matiin bisnisnya dia. Saudara terus terang, berhari-hari saya berdoa, saya mikir, saya tuh khawatir salah jawab. Bukan khawatirnya salah jawab sama dia, tapi saya khawatirnya salah jawab sama Tuhan. Saya menghubungi orang tersebut dan saya bilang, jangan lakukan. Walaupun dalam dunia bisnis, engkau mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan itu kamu berhak. Kamu sedang menegakkan keadilan. Biarkanlah, bukankah Alkitab mengatakan Tuhan yang menjadi hakim. Dan izinkan Tuhan yang membela. Tuhan tidak pernah tutup mata. Ketika kamu belajar takut akan Tuhan, walaupun konsekuensi yang kamu hadapi tidak separah Sifra dan Puah. Konsekuensi yang kamu hadapi tidak separah Daud. Karena kalau Daud tidak membunuh Saul, dia akan menghadapi konsekuensi terus-menerus dikejar dan terancam untuk dibinasakan. Konsekuensi kamu tidak sampai separah mereka. Kalau mereka dengan konsekuensi yang besar bisa memilih untuk takut akan Tuhan. Saya berharap engkau juga memiliki keputusan untuk memilih untuk takut akan Tuhan. Hari ini saya tidak tahu siapa di antara saudara yang sedang mendengarkan pesan ini. Saudara mungkin hatimu penuh dengan amarah. Kalau engkau disuruh menuliskan ketidakadilan yang kau terima, kau bisa tuliskan dengan jelas dan detail. Bahkan engkau bisa menuliskan hakmu yang seharusnya itu menjadi hakmu yang sudah dilanggar oleh orang lain. Engkau bisa menuliskannya. Saya sungguh berharap dan berdoa bahwa kita memiliki kekuatan seperti Sifra dan Puah. Saya percaya ada hati nurani di dalam kita yang sebetulnya mungkin suara itu kecil sekali, tapi ada suara di dalam hati nurani kita yang kita itu tahu bahwa ini Tuhan tidak suka. Kita tahu bahwa cara ini Tuhan tidak berkenan. Tapi saya berdoa
saudara sampai pada sebuah keberanian untuk mengambil keputusan, yaitu untuk memilih takut akan Tuhan. Karena saudara dan saya percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk menjadi penolong, pembela buat kita.